Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan kenikmatan umur, yang sampai detik hari ini kita terus diberikan kesempatan untuk memperbaiki setiap amal-amal kita, memperindah setiap taubat kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tiada ilah selain Dia, yang maha melihat, yang maha mengetahui sampai kepada kedalaman hati setiap hamba yang dicintai. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia sebaik-baiknya rupa, seindah-indahnya makhluk, yang kemudian Ia cukupkan rizkinya, yang dengan rizki itu manusia tidak pernah kekurangan hidup di atas muka bumi. Dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang setiap dari kita akan kembali kepadanya, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, mau tua ataupun muda, tetap kita pasti akan kembali kepadanya. Dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha menggenggam hati manusia, yang mampu menggerakkan seseorang dari rumahnya menuju masjid Al-Azkar, Nur Masjid Raya Nur Al-Azkar, yang dari rumah, yang dari kantor, yang dari tempat mainnya sampai ke masjid ini. Dari sekitar kurang lebih mungkin 800.000 penduduk yang ada di daerah Trenggalek, maaf ya, Trenggalek, Allah gerakan ini. Artinya Allah pilih luar biasa. Bersyukurlah kepada Allah yang sudah menetapkan hati kita cuman pengen milih sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kenapa sih teman-teman kesini? Halo, kenapa jadi stres gini? Ayo. Kenapa sih pengen ke masjid? Dibagi konsumsi, dibagi sama goodie bag S3. Dalamnya apa sih? Oh, aku penasaran soalnya aku nggak dapet. Dalamnya apa kira-kira? Roti. Ada apa lagi? Apa? Air minum. Enak. Loh. Coba. Sama kresek. Oh, ada kreseknya buat sampah. Ada apa lagi Pak Haji? Coba. Kita belum dapat rotinya, tapi nggak apa-apa, sabar. Insyaallah, rizki itu selalu Allah mudah untuk mendatangkan. Cepat atau lambat, roti akan di atas meja insyaallah. Kita memintanya sama Allah aja lah, gitu ya. Apa sih alasan kita datang ke masjid ini? Kalau alasannya konsumsi udah dibagikan, tinggal pulang. Kalau alasan kemudian datang ke sini pengen ngelihat Ustadz Boni, sudah ketemu mau diapain? Dinikahin gak bisa, dimilikin susah, mau difoto,
Mau dipajang di rumah atau mau diliatin ke pacar? Ketika pacar, kamu sekarang ninggalin aku, kenapa? Karena aku udah punya laki-laki lain. Dikirim foto aku. Bahaya. Nggak ada alasan yang paling baik kecuali alasannya kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah kakinya, setiap gas dari motornya, setiap harta yang dikeluarkannya, al jazaa ala qadril masaq, Allah akan balas dengan balasan yang paling terbaik di dunia dan di akhirat. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu ini tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawal, dan Allah memberikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Mangkana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya keluar dari rumahnya mengharapkan ridho dari Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapetin ridho dari Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang keluar dari rumahnya, siapa yang berhijrahnya cuman pengen dapetin pujian dunia, cuman pengen disebut soleh, pengen disebut orang yang solehah, pengen disebut orang yang suci, orang yang baik, dan cuman mengharapkan wanita yang dia cintai untuk kemudian dia nikahi, dia bakal dapetin itu tapi dia nggak dapetin ridho dari Allah dan Rasulnya. Nah, sama-sama kita luruskan niat dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kang Boni sekali, teman-teman sekali, Allahumma, semuanya, Allahumma inni, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ulangi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Asik nggak? Sekali lagi hafal sendiri. Iya, mangga. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, rizki yang berkah, dan kemudian kita diberikan juga ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja tausiah yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Kita mau bahas apa? Ustadz yoga. Ya, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ini masalahnya kalau beres kajian ini banner bakal jadi apa? Biasanya Idul Adha dijadikan alas buat ibu-ibu duduk buat motongin daging. Nanti muka saya dikentutin. Insya Allah. Ini harus diselamatkan ini. Harus dipotong. Iya, dilipat. Ada yang mau bawa ke kamar buat nakut-nakutin tikus. Ketika cinta harus memilih. Ketika cinta harus memilih. Ketika cinta harus memilih. Apa pilihannya memang? Rudy dan Tony? Apakah pilihannya Rudy dan Tono? Tony, Sony, Boni? Apa sih yang dipilih dari cinta? Kita buka Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Ada Al-Quran Android? Surat Al-Baqarah surat keberapa teh? Surat kedua. Yakin pada rajin ngajinya, Masya Allah. Siap? Lihat Al-Baqarah ayat 165. Ustadz Yoga akan membantu untuk membimbing ngaji bareng. Siap? Udah kebuka semuanya? Yang belum ada Quran Android silakan download dulu. Yang ada Mobile Legends-nya uninstall. Point Blank uninstall. Hago uninstall. Teka-teki silang cak lontong uninstall. Handphone aja nggak bisa jadi jalan ke surga, ini bahaya banget deh. Siap.
Dah di-download dulu Quran Android surat Al-Baqarah ayat 165. Sama Ustadz dibimbing bareng-bareng? Oh enggak, sama Ustadz bisa aja. Sudah? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nas, keluarin semuanya. Wa minan nas, wa minan nas may yattakhidhu, wa minan nas may yattakhidhu min dunillah, min dunillah andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah, dan mereka menjadikan tandingan yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Cinta terpisah karena hijrah. Mencintai dunia berlebih, meninggalkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cintanya sama Allah, dia pasti bisa mencintai apapun yang ada di dunia, tapi cintanya nggak akan melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasanya, ada manusia yang cinta kepada sesuatu, lebih cinta kepada itu daripada cinta kepada Allah. Bayangin, kata pacar, sayang, jemput aku. Sayang, anterin aku. Sayang, rumah aku kosong. Nyampe rumahnya ngabarin lagi, sayang, aku udah di depan rumah kamu. Terus dibalas sama pacarnya, kan aku udah bilang rumah aku kosong, aku lagi di rumah nenek aku. Ketipu. Nganter pacar semangat, orang tua minta beliin galon, susahnya luar biasa. Ada aja alasannya. Ngangkat telepon pacar semangat, tring, Allah, kamu lagi apa? Lagi bobo ya? Kan kamu nelfon, masa lagi tidur? Oh udah mau tidur? Belum sayang, aku kangen. Kan kemarin baru ketemu, udah kangen lagi. Cium dulu. Stres nih orang. Ayang nutup teleponnya baleng. Dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Nggak ditutup sayang. Stres pak. Maaf ya pak, ini dilematika yang pacaran begini nih.
Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum qaubila. Ada orang yang cinta kepada sesuatu lebih hebat cintanya kepada itu daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil azan susah. Allahu akbar, Allahu akbar, enggak datang. Tapi kalau dipanggil pacar datang. Kata pacar, "Ayang pengen nonton bioskop." Kalau di Trenggalek ada bioskop enggak? Ada? Enggak ada? Punya tempat maksiat sombong. Bangga itu kalau punya pantai, ada pantai Prigi, ya kan? Bangga, Trenggalek punya pantai, Bandung kagak punya pantai. Alamnya indah. Kalau di Bandung manusianya indah, insya Allah. Enggak, ya gitu-gitu juga sih. Diajak ke bioskop, bayar nggak ke bioskop? Weekend berapa harganya? 80.000, weekday 65.000. Antum hafal banget. Ke bioskop bayar penuh, masjid gratis sepi. Insya Allah Masjid Nur Al-Azkar mulai besok berbayar, biar penuh Pak. Siapa yang mau sholat tiket masuk 30.000. Masuk saf depan, paling depan, saf depan 100.000. Saf yang kedua 50.000. Ustadz, ana cuma punya 5.000 parkiran. Bioskop bayar penuh, stadion bola bayar penuh, masjid gratis sepi. Pacaran maksiat, isinya dosa, banyak yang maksiat. Sholat pahala, muliain orang tua pahala, dapat kebaikan dunia akhirat, sepi. Kenapa? Ada pikiran yang terbalik. Maksiat nggak perlu dipromosiin, laku. Nggak ada nggak di Trenggalek spanduk? Mari kita tingkatkan perzinahan di kota ini. Nggak ada Pak. Ada nggak? Ada nggak spanduk? Mari kita jadikan Kabupaten Trenggalek sebagai kabupaten penghasil minuman keras terbaik. Yang ada ajakan, mari kita sholat ke masjid, sepi. Maksiat nggak perlu diajak pun rame. Ketaatan diajak di Instagram posting, Facebook, Pinterest, WhatsApp, Telegram. Dikabarin udah, ditelepon udah, di sosial media udah, didatengin ke rumahnya udah. Ayo kajian yuk. Aku besok sekolah ada tugas, aku nggak bisa. Besok aku ngerjain skripsi, ini lagi sibuk dulu, besok mau ke kampus, aku nggak bisa. Kajian yuk. Aduh sorry, aku besok kerja. Lah kan kerjanya besok, sekolahnya besok, kuliahnya besok, kan ngajinya sekarang. Iya maafin aku sibuk. Emang jamin besok masih hidup? Enggak juga. Yang ngasih kecerdasan Allah, yang ngasih kesehatan Allah, yang memberikan kehidupan Allah. Mati pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperjuangkan sesuatu yang membuat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin nggak Allah pasti bakal cerdasin, Allah pasti gampangin rizkinya? Kita nggak yakin sih. Kenapa nggak yakin? Karena nggak cinta. Kenapa teteh yakin banget sama omongan laki-laki? Karena cinta. Siapa yang sering nyakitin, cewek atau cowok? Siapa yang sering ngebohong, cewek atau cowok? Siapa yang sering mengkhianati, cewek atau cowok? Siapa yang sering disakitin, cewek atau cowok? Siapa yang sering dikhianati, cewek atau cowok? Siapa yang sering senantiasa dibohongin, cewek atau cowok? Kenapa masih percaya sama cowok? Disakitin sama cowok, dikhianatin sama cowok, dibohongin sama cowok, tapi tetap lisan laki-laki selalu paling indah dengan pendengaranmu. Tapi ayat-ayat Allah nggak jadi indah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan dekati zina. Kata laki-laki, mau nggak kamu jadi pacar aku? Ini lebih indah daripada seruan Allah. Kenapa? Karena nggak cinta sama Allah.
Kalau cinta sama Allah, apapun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran indah. Ini jatuh, Ustaz. Terima kasih sponsor bambu arangnya. Iklan dulu bentar. Saya pegel-pegel. Kan jauh dari istri, stres. Yang jomblo gak akan paham, jangan ketawa. Cuman alhamdulillah Pak, saya baterainya long lasting, lebih lama. Ngecasnya sekali, tahannya bisa 2 minggu Pak. Meskipun jauh dari istri tapi tetap fresh. Tapi tetap aja kesiksa ya. Gak akan ngerti jomblo. Coba Ana pulang ke rumah, sayang, sun kening, dapat pahala. Pegangan tangannya orang yang sudah menikah, berguguran dosa tangannya. Antum pulang ke rumah, meluk guling, sayang, jadi pahala kagak, gila iya. Tuh, nikmat dah nikah. Nikmat itu, nikah itu cuman 5%. 95%-nya apa? Nikmat banget. Sayang, mau minum apa? Kopi, susu, teh, baygon. Mat banget. Kalau udah cinta, Masya Allah. Kalau cintanya sama Allah, apapun yang disampaikan sama Allah, bahagia banget, indah, baik banget Allah itu. Lebih daripada kita mendengar perkataan yang indah dari pasangan kita, sister Villa. Laki-laki dan wanita itu berbeda. Wanita itu satu, dia senang dipuji. Kamu cantik banget sih pakai baju itu. Kok aku seneng ya lihat kamu pakai jilbab pink, langsung Ustaz. Itu nanti sampai ke rumah, jilbab pinknya disimpan di lemari, bilang ini jilbab andalan gue. Karena pernah dibilang cantik. Ibu, ada yang udah menikah? Mohon maaf, ngangkat kaki yang sudah menikah? Angkat kaki. Angkat tangan yang sudah menikah boleh? Mohon maaf. Ibu-ibu ada wanita yang sudah menikah? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, banyak juga ya populasi ininya ya, zombinya ya. Jomblo itu sendiri, kalau jomblonya bareng-bareng namanya zombie itu. Banyak beracun. Yang sudah menikah hadir? Ayo angkat tangannya yang sudah menikah. Iya, yang sudah menikah, Kang Boni sekali, yang sudah menikah sekali. Rabbana hablana min azwazina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang sudah punya anak hadir? Robbi habli minas solihin. Kalau yang belum punya anak, mudah-mudahan Allah berikan segera keturunan yang terbaik insya Allah. Yang jomblo gimana Ustaz? Yang jomblo angkat tangan. Astagfirullahalazim. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang belum jomblo angkat tangan. Oke. Jomblo. Yang punya pacar angkat tangan. Siapa yang mau mutusin pacarnya, Kang Boni kasih 1 juta rupiah. Rp2 juta, 3 juta rupiah. Dihitung sampai 3, 1, 2, 3, ya udah nggak jadi. Kalau wanita seneng dipuji, nggak seneng dihina. Coba wanita disebut gendut, seneng nggak? Sakit hati. Bunda kapan terakhir kali dipuji sama suami? Coba, panggilan di rumah apa Bunda? Ibu, Bapak. Rasulullah manggilnya siapa ke Aisyah? Humaira. Wahai wanita yang berpipi kemerah-merahan. Coba. Ibu dipanggil apa di rumah? Mama, endut. Astagfirullahaladzim. Kayak aku Bu, kalau aku manggil istri aku Hajar Aswadku.
Ustaz, masa Hajar Aswad? Papa masa manggil aku Hajar Aswad? Hitam. Bukan hitamnya sayang, Hajar Aswad itu jutaan laki-laki berusaha untuk menciumnya, tapi hanya ada satu laki-laki yang berhasil menciummu, yaitu aku. Langsung itu kayak ular. Oh, apa? Langsung jadi anak yang ketiga. Alhamdulillah. Mas Yoga nggak akan paham. Insyaallah ini jomblo limited edition ini. Insyaallah free sale lagi diskon sekarang juga ya. Cerdas, soleh. Masya Allah, lihat coba, ganteng lagi. Ya. Senang dipuji nggak? Senang. Wanita senang dipuji, laki-laki senang dipuji nggak? Enggak. Coba laki-laki dipuji, bro, kok ganteng sih bro? Jijik. Ya jijik brother. Yang kedua, wanita apa lagi? Senang diperhatiin. Kamu udah makan belum? Makan. Kalau nggak makan nanti sakit. Oh sayang, wanita banget. Coba laki-laki, bro, udah makan belum bro? Jijik. Yang ketiga, laki-laki dan wanita. Lihat, wanita senang disentuh. Benar nggak bunda? Senang disentuh. Kalau wanita menangis, jangan bilang ke wanita itu, mama, jangan nangis. Nangis itu tidak menyelesaikan masalah. Nggak boleh nangis. Enggak. Tangisan wanita itu justru tangisan menyelesaikan masalah. Maka tugas laki-laki adalah menyediakan bahu yang terbaik untuk menuntaskan air mata dari sang wanita. Udah sayang, udah sayang. Ini hanya bagi yang sudah menikah ya. Yang jomblo meluk guling aja. Kalau laki-laki seneng nggak disentuh? Enggak. Kalau wanita boncengan, pelukan itu biasa. Laki-laki boncengan, pelukan jijik, getek geli gitu. Coba wanita jalan bareng pegangan tangan, itu biasa. Laki-laki jalan bareng pegangan tangan, sambil cubit-cubitan, kan jijik. Kalau wanita biasa, serius. Wanita pergi kelihatan dari jauh. Dewi, ya ampun, 500 meter sebelum. Dewi, cubit-cubitan. Wanita itu manis di depan, sadis di belakang. Pas ketemu, Dewi, ya ampun, kemana aja, kangen. Ih, aku juga kangen. Udah Dewinya jauh, ditanya sama temannya, itu Dewi yang mana? Aku juga sebel sama si Dewi. Gak suka sebenarnya. Kalau laki manis di belakang, sadis di depan. Nama Rizky, rambutnya keriting, panggilannya kambing. Temu, kalau teman sama teman laki itu ketemu kan gitu teh. Ini harus tahu teteh ya. Kalau laki ketemu sama laki, bro, kemana aja lu bro? Masih hidup lu? Ini laki. Tapi kalau teman yang nggak ada, dirindukan. Kemana ya si kambing? Kangen. Manisnya di belakang. Maka tolong wanita, jangan pernah bertanya apakah kamu mencintai aku kepada pasanganmu, karena laki-laki kadang tidak mampu mengungkapkan rasa cintanya di hadapan. Jangan ajarkan kepada kami bagaimana caranya mencintaimu, karena kami pandai melakukan itu, bahkan menjaga itu meskipun kau tidak tahu. Catat. Nggak usah dicatat. Rekam. Dan jangan pernah mengajarkan kepada wanita apa arti kata setia. Wanita paling faham bagaimana melakukannya. Jangan pernah sakiti hati wanita. Wanita paling sulit untuk melupakan seseorang. Laki-laki paling sulit untuk membuktikan cintanya terhadap wanita. Laki-laki dan wanita dua insan yang berbeda. Dia punya masing-masing ekspresi cinta yang berbeda. Maka jangan tuntut aku untuk menjadi kamu.
Dan kamu pun jangan pernah menuntut aku untuk menjadi kamu. Aku gak akan menuntut kamu buat jadi aku, dan aku pun gak akan menuntut kamu untuk menjadi aku. Tapi bisa gak kita saling menuntun untuk menjadi kita, agar kita sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling menuntut dan saling menuntun itu berbeda. Jangan pernah menuntut aku untuk menjadi baik, tapi tuntun aku untuk menjadi orang yang baik. Bersamamu aku tenang. Ini kenapa jadi baper gini ya? Astagfirullah. Kalau udah cinta, susah. Kalau cinta sama makhluk lebih besar daripada cinta kepada Allah. Masya Allah, rotinya dateng loh. Ya Allah ya Rabbi. Sebentar lagi datang nasinya insya Allah. Allahu Akbar. Suka sedih saya tuh. Baik banget loh. Allah itu baik banget. Saya berangkat dari Bandung gak pernah ngarep di Trenggalek itu dikasih roti. Tapi Allah cukupkan rezeki saya dengan buah-buahan dan roti. Ada anggur, ada lengkeng, ada jambu, jeruk, ada roti. Insya Allah. Kopinya nanti ada bentar lagi. La in syakartum azidanakum. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Syukuri apa yang ada, Allah akan datangkan air kopinya. Insyaallah. Yakin gak? Insyaallah. Mudah bagi Allah menggerakkan hati panitia untuk membawakan kopi. Itu mudah, sangat mudah. Insyaallah. Dari sekian banyak panitia, pasti ada yang kegerakan hatinya untuk membawakan kopi. Itu pasti. Tapi kita nggak boleh berharap sama makhluk, kita berharap sama siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, cara mengundang rizki yang nggak ada itu untuk diadakan, dari yang jauh jadi dekat, dari yang tidak ada kemudian diadakan, dari yang hilang kemudian kembali. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Quran surat Nuh ayat 10 sampai 11. Perbanyak beristighfar. Maka bantu Kang Boni untuk mendatangkan air kopi dengan sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. Insyaallah. Kita siapin aja dulu tempatnya. Insyaallah. Yakin Kang Boni Mam? Allah mah nggak pernah berdusta. Allah tidak pernah mengingkari janjinya, enggak. Pasti insya Allah datang. Tadi sampai mana tadi? Cinta. Perbedaan wanita dengan laki-laki. Karena wanita tuntutannya banyak, pengen diperhatiin, pengen dimanjain, pengen disentuh, pengen dipuji. Maka ketika dalam proses dia sebelum menikah, ada yang memujinya, ada yang memperhatikannya, ada yang memanjakannya, maka dia terlena. Alhamdulillahirabbil alamin. Yahdikumullah. Maka ketika ada yang memperhatikannya, dia terlena, tertarik dia. Ya ampun, Tono baik banget. Akhirnya dia pilih jalan pacaran. Cinta dia sama seseorang itu lebih besar daripada cintanya kepada Allah. Mulai di sini. Cinta Allahnya nggak kerasa. Laki-laki apa yang dibutuhkannya? Syahwat. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang dicintainya. Satu, wanita. Laki-laki kalau belum hijrah, lihat cewek gimana? Kiu, kiu. Mbak, kemana sayang? Nggak capek jalan? Mau AA antelin? Kalau belum hijrah. Kalau udah lumayan hijrah, lihat cewek jilbab pink, Masya Allah ukhti, Subhanallah. Nah, kalau yang udah hijrahnya Pol, ngelihat wanita cantik dia bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Zuyyina linasi hubus syahawati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang dicintainya. Yang pertama wanita. Godaan paling besar bagi laki-laki adalah wanita. Loyalitas seorang laki-laki diuji cintanya ketika dia memiliki segalanya. Loyalitas cintanya seorang wanita diuji cintanya ketika bagaimana? Ketika laki-laki itu tidak memiliki apa-apa.
Maka jangan tinggalkan istri yang pertama kali mencintai kita dan senantiasa bersamanya kita. Jangan tinggal, karena dia yang paling setia sama kita. Mohon maaf, secantik-cantiknya istri yang kedua tidak akan pernah bisa menggantikan tulus cintanya istri yang pertama. Nggak akan bisa. Kang Boni sih kalau disuruh milih, Kang Boni lebih cinta istri yang kedua atau lebih cinta istri yang pertama? Jelas Kang Boni lebih cinta istri yang pertama. Oh, jadi Kang Boni punya istri yang kedua? Enggak juga. Jadi cuma satu dan satu-satunya. Di Instagram itu wanita yang di follow cuma satu, istri tercinta. Istri aku juga cuman mengaccept laki-laki cuma satu, suaminya tercinta. Papap sama mamam forever. Tapi gitu lagi yang namanya cinta. Sampai kapan sih bertahan? Saya nanya sama istri saya, Pap, Mam, kalau Papap meninggal, Mama mau gak dikubur bareng sama Papap? Dia bilang, ya enggak lah saya. Katanya Mamam cinta, dead love sama Papap. Ya kalau Papap meninggal ngapain Mamam ikut dikubur? Tiba-tiba pertanyaannya dibalik. Kalau Mama meninggal, Papap mau nikah lagi. Loh kok nikah lagi? Kan Papa cuma nanya tadi mau dikubur atau enggak. Enggak, kamu pasti mau nikah lagi ya? Iya, enggak tahu saya. Jadi ada preman, istrinya meninggal. Ketika istrinya meninggal, preman ini nangis luar biasa. Enggak ada wanita yang lebih aku cintai daripada dia. Kata temannya, sabar bro, sabar. Enggak, gue susah lupain dia. Aku nggak bisa ngelupain dia. Nggak ada yang bisa menggantikan dia. Udah sabar bro, ikhlas bro. Susah bro, sabar. Nanti juga ada gantinya. Yang mana? Tergoyahkan. Coba lihat, Bu, jawab dengan jujur. Kalau anak bangun subuh, yang bangun ibu atau bapak? Kata siapa? Bapak yang bangun. Nanti bapak bangunin ibu. Yang nyusuin ibu atau bapak? Ibu. Cintanya seorang istri kepada suami begitu besar. Cintanya seorang istri kepada anak, ibu kepada anak juga begitu besar. Wanita itu ada rahim di dalamnya yang gak bisa dimiliki sama laki-laki. Rahim itu tempat berkumpulnya kasih dan sayang. Laki-laki nggak punya rahim, berada. Kesetiaan wanita itu luar biasa. Cinta harus memilih, pilihannya cuma satu, milih dunia atau milih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan tadi ayatnya, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu cintanya teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, deketin panggilannya. Setiap dari kita semuanya digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kemudian terjadi sama kita, Allah sudah menghendaki itu semua terjadi. Jangan banyak protes dalam proses hijrah kita. Kemudian kita mengatakan, mengapa begini ya Allah? Kenapa ini terjadi padaku ya Allah? Lalu masakan Allah bilang, kenapa enggak? Allah jadikan ujian itu datang sama kita buat apa? Buat memanggil supaya dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Diputusin pacar kenapa stres sih? Alhamdulillah harusnya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau telah membongkar aib, membongkar keburukan dari pacar saya ya Allah. Ternyata dia bukan seorang yang terbaik buat saya. Dah, terima. Bahkan ketika kita berani memutuskan pacar kita, bismillah, putus. Maka ini pilihan yang terbaik untuk kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah jauh kita dari Allah.